Investment super app ajaib terus mendorong anak muda untuk mulai menekuni bisnis investasi saham seiring fenomena bisnis digital yang menjadi tren. Tak tanggung-tanggung, sosialisasi bisnis saham digital ini digerakkan oleh aplikasi ajaib hingga tingkat lokal daerah yang dianggap memiliki potensi. Salah satunya adalah di wilayah Jawa Tengah, terkhusus Kota Semarang. Agresi bisnis dilakukan oleh aplikasi saham digital ajaib ke Jawa Tengah dengan menghadirkan acara berkonsep jagongan bareng ajaib di Hotel Tentrem Semarang pada Kamis 11 Agustus. Ajaib mencoba mengenalkan investasi saham ke sejumlah anak muda di Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan miliarder muda Semarang Gozali Everyday menjadi narasumber utama pada jagongan yang diikuti oleh sekitar 200 undangan kalangan influencer. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut bila perkembangan teknologi yang mempermudah aktivitas manusia tidak dapat dihindari, terlebih pada dunia bisnis yang sekarang merambah pada era digital. Terkait bisnis investasi saham, Ganjar mendukung penuh keterlibatan anak muda di bisnis ini, dengan tetap melihat perusahaan atau lembaga keuangan penyedia jasa yang tentunya harus memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama ada banyak cara berusaha, lalu ada perusahaan nih ajaib yang juga orang-orangnya ajaib juga. Artinya satu anak-anak muda yang ada di sini. Yang kedua mengenalkan bagaimana cara berinvestasi, terutama saham. Yang ketiga mengedukasi publik bagaimana kalau mau investasi saham itu hati-hati, jangan sampai terjebak pada perusahaan-perusahaan bodong. Dan mesti memastikan bahwa seluruh perusahaan itu juga terdaftar di OJK. Ini penting dulu yang pertama. Yang berikutnya saya senang karena ada sosialisasinya di masyarakat. Judulnya berani investasi. Nah, investasi yang dilakukan kira-kira ya beli saham. Maka saham-saham seperti apa sih yang menguntungkan kira-kira gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang kita harapkan bisa mengedukasi publik sehingga ini bisa menjadi bagian yang menjadi alternatif investasi dari masyarakat. Karena biasanya masyarakat itu kalau punya uang masih konvensional investasinya. Tanah saya kira masih tertinggi ya. Kemudian emas, kendaraan, rumah gitu. Nah, sekarang ada yang lebih produktif lagi saham. Ini mudah-mudahan bisa mengedukasi publik lah dari berbagai alternatif investasi yang ada. Aplikasi ajaib sendiri memang membidik segmen anak muda untuk mulai melakukan investasi saham seiring perubahan tren gaya hidup di mana mengakses saham sudah tidak susah dan harganya pun masih dapat dijangkau oleh kalangan mahasiswa. Oleh ajaib, Jawa Tengah sendiri merupakan daerah potensial yang bisa digarap seiring banyaknya anak muda yang mengikuti tren gaya hidup berbisnis. Sejak berdiri dan memiliki izin OJK pada tahun 2018, PT Ajaib Sekuritas Asia sebagai pengelola aplikasi ajaib tercatat sudah memiliki 2 juta nasabah dan sudah menggandeng sedikitnya 35 perusahaan trading atau manajer investasi terbaik. Jadi memang kita punya target market adalah anak muda Indonesia yang belum pernah berinvestasi sebelumnya. Kami di Ajaib sekarang ada kurang lebih 2 juta nasabah. Jadi hampir setengah dari seluruh investor saham di Indonesia menggunakan Ajaib. Dan mayoritas dari mereka belum pernah berinvestasi sebelumnya. Maka dari itu memang pendekatan kita fokus terhadap anak muda yang baru mau mulai dalam perjalanan investasi ataupun dalam perjalanan keuangan kehidupan mereka. Tidak dapat dipungkiri, masa pandemi COVID-19 mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangannya, di mana salah satunya melakukan investasi di pasar modal melalui produk saham dan reksadana. Diambil dari data Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI, hingga April 2022, tercatat jumlah investor didominasi dari kalangan milenial dan generasi Z atau Gen Z di pasar modal. Baik itu investor reksadana, CBAS, maupun surat berharga negara atau SBN. Total investor usia di bawah 30 tahun mendominasi dengan porsi 60,18%.
disusul usia 31 hingga 40 tahun sebesar 21,61%. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan CNBC Indonesia.